kembali akan ngasih materi tentang seleksi dan pengambilan darah. Sampai pukul berapa ya saya ya? 15 ya, 14 berapa? 100 menit ya? Iya dok, 100 menit. 15 ya? Sampai asar ya? Ya. 15.10 dok. Oke. Ya. Sekarang praktikum sudah sampai apa ya kemarin? Kemarin baru sampai pengenalan seleksi donor gitu dok, dari Nah, awal. oh dari awal pengenalan seleksi ya. Belum belajar tensi HB gitu ya? Tensi kemarin udah, terus ngambil HB juga udah kemarin. Ngambil HB secara kupri Pemeriksaan HB. atau hemoq atau alat HB meter? Pakai cupri sulfat dok. Brisulfat, oke. Saya mau nanya, bedanya seleksi darah dengan pengambilan darah itu apa? Maksudnya dalam alur pelayanan darah itu kan ada seleksi dan pengambilan. Seleksi itu batasnya sampai mana, pengambilan itu dimulai dari mana, gitu. Ada yang bisa jawab? Kan udah praktikum. Ayo, ada yang Izin bisa mencoba jawab? menjawab dok. Ya, silahkan. Hilda, ayo. Kalau seleksi donor dimulai dari kuesioner dulu Bu, terus dicek HB. Setelah cek HB dia normal dan bisa untuk donor, dia dicek pemeriksaan kesehatan sederhana. Lalu setelah dicek pemeriksaan sederhana dan kuesioner dia lolos, baru diambil darahnya dok. Oke, kalau Terima kasih pengambilan, dok. cuci lengan jangan lupa ya. Kalau Kalau pengambilan, pengambilan, itu dari diambil darahnya dok. sampai selesai ya. Iya dok. Kalau praktikum pengambilan sudah sampai mana? Belum praktikum pengambilan dok. Oh, Baru belum. sampai Oke. pengecekan HB dok. Oh, pengecekan HB. Oke ya. Praktikum pengambilan minggu depan udah mulai atau belum? Iya sudah mulai dok. Besok untuk minggu depan untuk demonya dulu dok. Demonya dulu ya. Berarti saya ini akan ngasih materi tentang pengambilan aja ya. Biar kamu Iya nggak baik dok. ngeblank banget. Ya. Bentar ya, saya siapkan PPT-nya. Nah, saya share ya. Sudah kelihatan semua? Sudah dok. Sudah ya. Sebentar saya ini. Aduh. Nah, sudah kelihatan? Sudah dok. Sudah dok. Sudah, ya. Ini berganti nggak? Berganti? Berganti dok. Ganti dok. Oke. Ya. Kita mulai. Jadi teknik pengambilan darah. Teknik pengambilan darah itu kalau di unit transfusi darah itu ada dua jenis, yaitu pengambilan darah konvensional
dan pengambilan darah secara aferesis itu menurut tekniknya. Tapi untuk penurut tempatnya itu ada 2, pengambilan darah di dalam gedung dan mobil unit atau MU atau di luar gedung. Nah, ini contoh dari pengambilan darah konvensional dan aferesis. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya pengambilan darah konvensional dengan aferesis? Belum Izin tahu? menjawab, Dok. Oke, Hilda, Kalau ayo. konvensional secara manual, Dok, dan itu berlangsungnya cepat. Kalau yang aferesis itu dengan mesin aferesis lalu berlangsungnya lama, Dok. Iya, Dok, bisa pemisahan juga, langsung pemisahan kalau aferesis, Dok. Pemisahan maksudnya? Pemisahan darah dengan Plasma, Dok. Bisa diambil plasmanya dulu, terus kalau misalnya kita perlu plasmanya, kita ambil plasmanya. Kalau misalnya kita butuh darah merahnya yang diambil, Dok. Oke, ya betul. Maksudnya konsepnya, jadi gini, pengambilan darah konvensional itu pengambilan darah manual, masih konvensional, tidak menggunakan mesin, terus hasil produk darahnya yang dihasilkan itu adalah whole blood, WB ya, whole blood. Jadi semuanya itu hasil hasil yang dihasilkan oleh pengambilan darah konvensional itu adalah whole blood. Dan ada durasi waktunya tertentu untuk dijadikan komponen atau layak dijadikan komponen atau tidak. Nah, untuk pengambilan darah aferesis itu pengambilan darah secara mekanik atau pakai mesin. Pakai mesin dan hasil yang diambil itu hanya produk-produk yang dibutuhkan saja. Jadi tidak semua whole blood diambil semua, enggak. Ini misalkan butuh trombosit. Nah, trombositnya yang diambil, sisanya dikembalikan ke tubuh. Namanya tromboferesis. Kalau yang dibutuhkan adalah sel darah merah, namanya eritroferesis. Kalau yang dibutuhkan sel darah putih, leukoferesis. Nah, selama ini atau plasma doang, namanya plasmaferesis. Nah, kalau di Indonesia selama ini yang ada baru 2, plasmaferesis atau tromboferesis, gitu ya. Jadi pengambilan darahnya satu pakai mesin, satu tidak pakai mesin, satu manual, satu otomatis. Yang satu hasil produk darahnya whole blood, yang satu hasil produk darahnya bisa menurut sesuai dengan tujuan pengambilan. Misalkan mau ngambil trombosit ya trombosit, mau mengambil plasma ya plasma, atau concurrent dua-duanya plasma dan trombosit barengan gitu ya. Itu bedanya. Nah, dari definisi saja sudah berbeda kan tadi pengambilan darah konvensional dan aferesis. Dari syarat pendonornya juga sangat berbeda ya. Apa bedanya syarat pendonornya? Kalau manual itu berat badan minimal 45 kilo. Terus donor pertama langsung boleh. Terus habis itu karena whole blood dan PRC itu kan yang dibutuhkan adalah sel darah merah, tidak dijadikan, maksudnya belum tentu dijadikan komponen produk plasma, jadi boleh semuanya gender laki-laki atau wanita baik sudah menikah sudah melahirkan itu boleh donor konvensional. Tapi kalau donor aferesis itu syarat donor pertama adalah berat badan minimal 55 kilo, terus diperiksa hematologi umumnya dulu, analisis hematologi dulu. Yang ketiga harus pernah donor manual 3 kali terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk mengetahui kepastian dari hasil IMLTD-nya seperti apa pertama. Kedua, kalau sudah donor manual oke, dalam artian 3 kali nggak ada kendala, nggak ada reaksi pasca donor, nah berarti
nanti donor aferesis pasti tidak ada kendala juga. Karena apa? Donor aferesis kitnya, satu kit itu mahal. Jadi kalau bisa jangan sampai gagal. Ya, kalau gagal rugi. Jadi benar-benar donornya yang pendonor-pendonor yang terpilih. Terus berat badan minimal 55 kilo. Habis itu diutamakan adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Itu kaitannya nanti dengan produk darahnya, apalagi produk plasma seperti FFP atau plasma konvalesen untuk COVID atau trombosit itu lebih baik adalah laki-laki atau wanita yang belum melahirkan. Karena kalau wanita yang sudah melahirkan terdapat human leukocyte antibody atau HLA yang bisa menyebabkan nantinya produknya kalau jadi dipakai pasien itu reaksi transfusi, ya, bisa menyebabkan reaksi transfusi. Kemudian perbedaannya yang ketiga adalah teknik pengambilan. Secara konvensional pasti jelas ya, secara konvensional adalah manual, ditusuk, durasinya cukup pendek dan tidak membutuhkan mesin, ya. Aliran darah mengalir seiring gaya gravitasi bumi, ya kan? Tapi kalau teknik pengambilan aferesis itu begitu ditusuk kan ada dua fase di situ, return sama draw. Nah, darah itu dikeluarin semua produk darahnya dikeluarin nanti di dalam kantong di atas dicampur dengan antikoagulan, baru di mesin itu dipisahkan. Apa yang dibutuhkan? Misalkan dibutuhkan di plasmanya dipisah, naik ke atas, sisanya yang biar nggak jadi membeku kan dicampur antikoagulan. Nah, sisanya sel darah merah dan lain-lain masuk ke dalam tubuh. Itu return prosesnya. Jadi waktu menarik draw, waktu melepas atau masukkan ke tubuh return. Nah, itu tekniknya ada agak berbeda. Jadi dipisahin kayak mesin hemodialisa gitu persis. Nah, seperti itu. Dan butuh waktu yang lama. Pertama butuh waktu yang lama, minimal 30 sampai 40 menit tergantung masing-masing kemampuan mesin. Tapi mesin sekarang kan canggih-canggih, jadi kita tinggal masukin data, sudah mengkalkulasi sendiri waktunya dan berapa mili yang boleh diambil. Ya, berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan hasil tes hematologinya sebelum dilakukan donor, gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu aferesis itu butuh akses vena yang pasti. Karena sekali gagal, sekali mislek tidak bisa diulangi lagi, ya. Akan kalau diulangi atau pindah tangan itu sangat riskan kontaminasi bakteri. Jadi harus aksesnya pas. Makanya kenapa harus pernah donor manual atau konvensional 3 kali, karena kita juga lihat akses vena, ya. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan venaseksi atau pembedahan, tapi namanya donor itu tidak boleh menyakiti pendonor maupun menyusahkan petugas. Jadi donor itu ikhlas dan tidak boleh menyakiti, ya. Gitu prinsipnya. Jadi untuk aferesis dibutuhkan akses. Karena apa? Tidak hanya darah dikeluarkan, tapi dimasukkan juga. Kan draw and return, ya, gitu ya. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan jelas sangat berbeda. Satunya whole blood. Untuk pengambilan manual itu whole blood. Whole blood kita masih harus mengolah macam-macam gitu ya. Mengolah manual nanti di lab. Nah, tapi kalau aferesis sudah jadi produk, misalkan FFP sudah jadi plasma, tinggal dibekuin. Trombosit sudah jadi trombosit di dalam kantong, tinggal ngasihin ke pasien, tidak perlu diolah lagi di dalam lab, ya. Uji IMLTD-nya itu biasanya kalau aferesis sebelum dilakukan donor. Karena apa? Kalau reaktif nanti setelah donor kita rugi besar, soalnya satu kit itu bisa 2 juta lebih harganya. Dan satu produk sekarang kurang lebih harganya satu trombosit aferesis itu 3.200.000.
sama dengan 7 kantong trombosit biasa. Ya, kalau trombosit biasa, trombosit yang dihasilkan dari kantong manual, pengambilan darah manual, itu satu kantong sekitar 20 sampai 50 mili hasilnya, ya. Tapi kalau aferesis bisa 300 sampai 400 mili, ya. Jadi 7 kali lipatnya, 7 kali lipat kantong biasa. Gitu. Dan dari sebenarnya kalau dari segi harga itu nggak rugi sebenarnya. Karena apa? Daripada TC yang biasa akhirnya misalnya 7 kantong dari 7 pendonor, dan lebih baik dari produk aferesis 1 pendonor 1 kantong, dan nanti apa namanya, naiknya cepat gitu trombositnya, ya. Itu dari harga, ya tadi saya sudah jelaskan tentang harga. Sekarang nah ini tentang pengambilan darah konvensional. Jadi harus dilakukan sesuai dengan SOP. Nah, harus ada konfirmasi sebelum penusukan. Misalkan dikonfirmasi lagi, benar Pak ini, benar namanya ini, ya. Ya. Terus harus dilakukan pencatatan informasi selama proses pengambilan darah yang berdampak pada kualitas. Ya. Terus petugas harus mempraktekkan desinfeksi tangan dan higienis. Sistem kantong darah yang tepat harus dipilih dan diinspeksi terhadap adanya kerusakan. Jadi setiap melakukan pengambilan darah konvensional, kita harus ngecek kantongnya. Dicek dulu apakah kantong itu ada bocor atau selangnya ngelipet, atau nomor kantongnya udah nggak jelas, atau tutup jarumnya lepas, ya. Itu harus diperiksa oleh petugas aktaf. Nah, yang selanjutnya penusukan vena harus dilakukan secara aseptik, ya. Penusukan vena, desinfeksi lengan itu harus benar, ya. Nanti saya ajarin yang benar bagaimana. Terus selamanya waktu penyumbangan darah juga harus dicatat, ya. Tuh. Ya. Nah, ini standar dari pengambilan darah. Pengambilan darah harus memenuhi sistem mutu, ya. Tempatnya harus memenuhi ketentuan, misalkan luas, ya, luas mencukupi kegiatan sesuai standar, aman untuk pendonor dan petugas, ada ventilasi, pasokan listrik, pencahayaan, fasilitas cuci lengan. Kalau nggak ada bisa pakai tisu antiseptik, ya kan. Jaringan komunikasi untuk memasukkan data, maksudnya begitu, ya. Nah, harus memenuhi sistem mutu. Terus peralatannya juga harus dikualifikasi, harus divalidasi, ya. Satu set peralatan pengambilan darah termasuk limbah digunakan untuk satu tempat tidur donor. Jadi limbahnya sendiri-sendiri. Misalkan kamu nanti aktaf, satu petugas megang dua bed, ya. Nah, limbahnya juga satu-satu, satu petugas satu. Ada limbah infeksius, non-infeksius, limbah jarum, ya kan. Nah, alat penimbangan darah, hemoscale itu juga harus ada, ya. Kalau nggak ada, boleh pakai timbangan roti. Jangan sampai nggak ada sama sekali, ya. Nah, kantong darahnya juga harus diperiksa. Kantong darah itu berizin atau enggak juga harus diperiksa dulu. Kondisi fisiknya juga harus diperiksa. Apakah dia steril, ya, masih steril, sistemnya tertutup, tidak rusak, tidak ada kelainan pada kemasan, selang, jarum, labelnya masih jelas, tidak ada perubahan warna pada antikoagulan, tidak ada kontaminasi pada permukaan maupun di dalam, dan tidak lembab. Karena kantong itu prinsipnya adalah kantong berpori, jadi gampang banget masuk bakteri lewat pori-pori tersebut. Jadi walaupun misalkan pengambilan darah tidak memakai timbangan, tapi harus dikasih alas, paling enggak alas yang steril, ya.
jangan langsung ke tanah atau ke ubin. Nah, itu berarti udah banyak banget bakteri yang masuk ke situ. Ya. Tuh. Nah, label pabriknya juga harus jelas ya. Ada nama dan alamat, ada nama kantongnya, ada nama bahan plastik kantongnya biasanya, dan ada nama komposisi antikoagulannya di situ, ada nomor batch-nya atau lotnya. Nah, label kemasannya juga harus jelas ya, ada tanggal kadaluarsanya juga, ada suhu penyimpanannya. Nah, ini untuk nomor dan format ya. Nomornya, label nomor donasi itu harus nomor unik, nomor cantik ya. Nomor tidak diulang ini biasanya bagian IT yang ngurusin ini. Jadi kalau kalian misalkan mau akta menjumpai labelnya kok nomornya kok aneh, janggal gitu, bisa ditanyakan sama bagian adminnya biar ditukar nanti barcode-nya gitu ya. Nah, formatnya harus dicetak mesin, barcode terbaca oleh mata, lembar tunggal dengan semua label menempel, jumlahnya memadai untuk semua keperluan. Gitu. Nah, identifikasi pendonor, identifikasi dikonfirmasi dengan penyumbangan atau catatan pendaftaran. Persyaratannya dilakukan segera sebelum penyumbangan, misalkan memenuhi kriteria seleksi harus disetujui, pemeriksaan medis dan gaya hidup donor dapat diterima. Nah, paling cepat waktu terakhir makan 3 jam sebelum menyumbangkan darah. 3 jam itu mencegah satu, plasmanya lipemik, ya, berlemak, kuning berlemak, ya. Kedua, kalau habis makan banget, misalkan terus donor, ya, tidak biasa, dia akan pusing, kekurangan oksigen di otak, akhirnya apa? Refleks muntah. Karena makanan masih sampai lambung, belum dicerna sempurna, ya kan? Kalau 3 jam kita sudah dilakukan sudah dicerna secara sempurna begitu. Gitu. Nah, itu tadi udah kantong, ya kan? Nah, kemudian penusukan vena dan pengambilan darah. Persiapan area penusukan. Area vena kubiti yang dipilih bebas dari lesi atau infeksi kulit. Apa itu lesi? Lesi itu kayak bintik-bintik, bentol-bentol gitu loh di kulit, ya kan? Itu namanya lesi. Nah, area vena kubiti. Vena kubiti itu vena area kubiti. Kubiti itu di lengan tangan, ya. Kubiti. Ya, dipilih bebas dari lesi kulit atau infeksi. Kalau di situ ada gatal-gatal lebih dari 3 tempat atau tiga area, itu banyak gatalnya, ya udah jangan di lengan kanan, lengan kirinya. Nah, kalau lengan kirinya juga sama, ya udah berarti nggak boleh donor dulu. Karena donor itu boleh diambil dari vena situ aja. Sebenarnya banyak vena-vena yang besar di tubuh, misalkan di kaki ada vena, di leher nih gede banget jugularis, ada, tapi tidak etis untuk di situ ya. Yang paling etis adalah di tangan untuk dilakukan pengambilan darah. Nah, kemudian cairan desinfektan juga harus divalidasi. Kemudian cairan dibiarkan kering dengan sempurna, area tidak diraba ulang atau disentuh tanpa sarung tangan steril. Ya, nanti pertemuan selanjutnya saya terangkan tentang desinfeksi lengan donor sebelum ditusuk, atau nanti deh di akhir kuliah ini selesai, kalau masih ada waktu saya terangkan tentang proses desinfeksi lengan ya. Nah, sedangkan tekanan manset, nah kita kan kalau pengambilan konvensional itu aliran darah mengalir secara gravitasi. Maka tekniknya adalah dengan menekan memakai manset tensi, ya kan? Nah, untuk penusukan jarum kamu setel mansetnya 40 sampai 60 mili. Set, udah kan? Otomatis dia kan akan membendung vena itu. Nah, venanya akan kelihatan jelas sudah didisinfeksi,
lakukan penusukan. Setelah darah mengalir, kamu turunin sampai 20 atau maksimal 40. Ya, segitu terus aja. Soalnya kalau sampai 60 kesakitan nanti pasti, pertama. Kedua, belum tentu juga alirannya lancar. Bisa deres, bisa malah menggumpal nanti, timbul koagulasi di jarumnya. Ya, jadi 20 sampai 40 itu sudah standar untuk darah mengalir. Ya, bahkan 40 aja kesakitan, biasanya 20 gitu. Nah, sudah dari itu menggunakan itu dari prinsipnya gravitasi ya. Terus penusukan vena gunakan proses aseptik ya, proses desinfeksi lengan nanti ya. Penusukan pada kesempatan pertama aliran tidak terhambat. Jarum tidak boleh dicabut dan ditusuk ulang setelah dimulainya aliran darah. Jadi jangan coba-coba, Pak ganti lengan ya, ini macet, ini jangan ya. Donor jangan kamu sakiti karena pendonor darah itu sumber dari kita transfusi darah ya. Dia adalah bahan utamanya adalah para pendonor darah. Jadi akses vena benar-benar harus bagus, sekali tusuk bisa. Nah, cara menusuknya ada sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya tidak boleh sampai 90 derajat misalkan, minimal 45 derajat minimal. Dan nusuknya itu gimana ya, sekali beda dengan nyuntik. Kalau nyuntik kan cret gitu kan, menembus vena. Kalau ini nusuk dimasukin ke vena pelan, nanti difiksasi. Jadi nusuk tapi apa ya, kayak mencongkel sedikit gitu loh. Jadi biar ada tidak melorot nantinya jarumnya juga. Ya, nanti di praktikum pasti lebih jelas ya. Gitu. Kalau seandainya penusukan pertama gagal, boleh ditusuk 2 kali. Syaratnya 1, harus minta maaf dulu pada pendonor. Mohon maaf Ibu, Bapak, karena di sini ternyata ada gumpalan darah, aliran pembuluh darahnya nggak lancar. Bolehkah saya ganti pindah lengan, ditusuk lagi, gitu ya. Dan harus ganti kantong juga, ya. Tidak boleh kantong yang sama. Dan satu lagi syaratnya, darah yang sudah terambil kurang dari 100 mili. Ya, nggak boleh lebih dari 100 mili. Boleh pindah lengan. Kalau lebih dari 100 mili sudah dihitung donor biasa. Jadi sudah gagal aktaf istilahnya. Sudah nggak boleh diteruskan lagi. Ya, karena itu termasuk estimasi dari hitungan di awal kemarin. Berat badan kan, kantong itu kan 350 mili. Darah yang diambil semua 350 mili. Misalkan sudah diambil 100 mili, kita pindah lengan, ternyata diambil penuh lagi 350. Total berapa? 450 kan akhirnya. Sedangkan berat badannya minimal 45 kilo. Benar bisa maksimal 450, tapi resiko untuk pingsan, untuk terjadi reaksi pasca donor itu lebih besar. Jadi nggak mungkin kan kita membahayakan pendonor. Jadi kalau sudah lebih dari 100 mili tidak boleh pindah lengan. Kalau kurang dari 100 mili boleh, silahkan ya. Gitu. Kemudian setelah diambil kita lakukan homogenisasi. Ya, homogenisasi itu mencampurkan darah dengan antikoagulan dengan cara menggoyang-goyangkan, ya kan? Jadi setiap 90 detik manual atau kalau sudah pakai timbangan darah atau hemoscale itu bisa otomatis. Nah, caranya darah diserut kembali ke dalam kantong utama segera mungkin pada akhir penyumbangan darah.
2 kali serut, homogennya geraknya tangannya 8 kali homogen. 1 kali serut, 8 kali homogen, 1 kali serut lagi, 8 kali digoyang homogen. Tujuannya darah agar bercampur dengan antikoagulan secara sempurna. Ya, kalau sudah pakai hemoscale, di akhir pengambilan harus, pokoknya mau pakai mau enggak, ini harus dilakukan. Diserut 2 kali, sekali 8 kali goyang, sekali 8 kali goyang. Gitu ya. Terus selanjutnya maksimal waktu pengambilan. Maksimal waktu pengambilan darah itu 12 menit untuk semua komponen darah. Ya, 12 menit itu bisa pengambilan trombosit, bisa FFP, AHF, cryo, ya, semua komponen darah bisa. 12 sampai 15 menit itu hanya PRC dan whole blood, ya. Lebih dari 15 menit buang, nggak boleh, ya. Jadi durasi itu dipengaruhi oleh akses vena. Kalau kamu nusuknya benar, aliran darah lancar, durasi waktunya juga tidak lebih, pasti 10 menitan. Standar lah normalnya 10 sampai 12. Bahkan ada yang 8 menit kalau bagus banget, ya kan. Nah, kalau proses kamu dari awal benar, durasi tidak terpengaruh. Tapi kalau dari awal sudah nggak benar, nusuknya juga sudah kurang pas, pasti akan pengaruh dengan durasi juga. Pertama itu. Kedua, orang-orang dengan pendonor-pendonor dengan riwayat dislipidemia atau kelainan kekentalan darah dikarenakan karena kolesterolnya tinggi, mungkin kadar kolesterolnya tinggi atau memang darahnya kental, ya kan, atau memang ada sesuatu di jantung, itu juga mempengaruhi durasi biasanya, ya, lambat biasanya atau kurang minum, ya, bisa jadi memperlambat aliran darah. Nah, setelah itu volumenya seperti yang direkomendasikan oleh pabrik, kurang lebih 10% ditambah 10% antikoagulan, ya. Terus pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel, tabung sampel juga harus dilabel ya, biar nggak tertukar dengan pendonor yang lain. Nah, pengambilan sampel itu pun secara manual. Pengambilan sampel tidak boleh sampel tidak boleh darah yang dari kantong, ya, ingat itu. Pengambilan sampel tidak boleh darah dari kantong. Misalkan ini sudah selesai pengambilan, sudah dicabut jarumnya, aku lupa ngambil sampel. Waduh, jangan sampai diambil dari kantong, ya. Pengambilan sampel nanti terakhir setelah diserut selesai homogen, kita klem selangnya, ya, dari jarak lengan, nanti kita klem selangnya, klem dengan 2 klem, nanti diklem, terus digunting. Nah, selesai digunting, yang jarum masih nancep di lengan itu, klemnya dilepas, dimasukkan ke tabung sampel. Gitu ya, jadi langsung dari lengan. Itu kalau kantongnya nggak ada sampel pouch-nya. Tapi kalau ada sampel pouch-nya, biasanya aliran darah begitu nusuk terus kena pertama langsung masuk sampel pouch dulu. Sampel pouch penuh, baru klemnya dibuka masuk ke kantong utama, ya. Itu. Terus selesai penyumbangan, disil, ya, disil kantongnya langsung disil atau disimpul untuk meminimalkan kontaminasi. Nah, label itu sangat perlu karena untuk mencegah tertukar pendonor, ya. Pemeriksaan akhir harus dilakukan sebelum donor meninggalkan tempat tidur dan sebelum darah yang disumbangkan, sampel dan dokumen dipindahkan dari sesi tempat tidur. Jadi label harus benar ditempel, tabung sampel dan dokumen semuanya sama. Jadi satu, ya. Tidak bahaya kalau nggak jadi satu, nanti ketuker-tuker, ya. Label yang digunakan dan tidak digunakan harus sesuai jumlahnya yang
dengan yang dicetak. Misalkan dicetak labelnya 6, sisa 2 langsung dimusnahkan di situ, langsung dimusnahkan gitu ya. Terus label yang digunakan dirobek, yang tidak digunakan dirobek, dibuang di sisi tempat tidur. Nah, dokumen dan pencatatan itu perlu ya, informasi lengkap dan harus ditandatangani. Bentar ya, saya carikan yang proses desinfeksi ya. Ya, ini udah ganti ya? Udah belum? Udah ganti belum? Dok, belum. Hah? Udah ganti? Belum? Belum, Dok. Belum terganti, Oh, saya stop share dulu. Stop share dulu. Bentar. Nah, ini udah ganti? Sudah, Dok. Udah, Dok. Ya, ini. Jadi tadi teknik pengambilan seperti itu, karena masih berupa tulisan, kamu mungkin masih bingung ya. Nanti diulangi lagi di praktikum, bisa dipelajari. Ini saya tambahkan materi proses desinfeksi lengan donor. Nah, desinfeksi itu adalah proses mengurangi jumlah kuman atau mikroorganisme. Desinfeksi banyak digunakan pada bidang kesehatan, mikrobiologi, pengolahan makanan. Prinsipnya itu hampir sama dengan sterilisasi, tapi tidak bebas sama. Bahan yang digunakan untuk proses desinfeksi itu namanya desinfektan. Ada alkohol, ada residuar, ada larutan safflon, ada klorheksidin, ada tinktur, ada larutan KL ya. Nah, protokol desinfeksi lengan donor. Yang pertama ini A. Nah, di sini nih biasanya ada 2 metode ya. Metode A menggunakan larutan setrimid atau klorheksidin. Setrimid atau klorheksidin. Itu gunanya untuk membunuh kuman atau bakteri. Ya, diusap dari mana? Dari dalam ke luar. Jadi ngusapnya dari dalam seret keluar membentuk lingkaran searah jarum jam. Jadi lingkaran kecil terus membesar gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Metode B itu boleh pakai betadin. Ya. Makanya dalam pembedahan kesehatan ya, pembedahan apapun, misal hitan lah, atau mau jahit, robek lah, atau mau ambil uci-uci ya, atau pembedahan kecil-kecil yang ada di tubuh gitu, itu pasti desinfeksinya kan pakai betadin kan, disiram betadin dulu, atau dioserin betadin pakai kasa steril, mulai dari dalam ke belakang, jangan dari luar dulu terus ke dalam. Nah, ini kumannya dari luar dibawa ke dalam. Ya, kembali dari dalam dulu baru keluar, membesar membentuk lingkaran besar. Itu memakai setrimid atau klorheksidin atau povidon iodin. Ini gunanya untuk membunuh kuman atau desinfektan. Kemudian didiamkan selama 60 detik, minimal banget 30 detik agar desinfektannya itu bekerja.
Jangan ditiup-tiup ya, biarin. Setelah itu, yang kedua, ikuti dengan alkohol 70%, alkohol swab biasanya. Arahnya juga sama, kan memakai pinset ya. Arahnya juga sama, dari dalam keluar ya. Keluar, 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 keluar gitu. Didiamkan sampai 30 detik. Alkohol untuk apa? Untuk mensterilkan. Jadi, kalau betadin sama setrimid atau chlorhexidin untuk membunuh kumannya. Kumannya sudah mati, kan masih di situ. Disterilin pakai alkohol. Waktunya 30 detik ya. Soalnya kenapa 30 detik? Nanti saya jelaskan setelah ini. Dan diulangi lagi. Jadi alkoholnya 2 kali. Pakainya alkoholnya 2 kali. Diulangi lagi karena ini kan masih ada nih bekas-bekasnya, ya kan, kurang bersih. Masih kurang steril. Harus diulangi lagi dengan alkohol 70% ya, selama 30 detik. Nah, ini kan udah kelihatan banget nih vinanya. Udah cantik, tinggal tusuk des. Jangan sampai udah segini, udah begini, kamu sentuh-sentuh lagi. Ya, tidak steril lagi ya. Ingat arahnya searah jarum jam dari dalam begini keluar. Ya, gitu ya. Ini proses desinfeksinya. Nah ini ya, kenapa harus cuci lengan sebelum donor? Karena cuci lengan itu menurunkan jumlah bakteri yang ada di lengan. Pengaruhnya ternyata lumayan besar ya. Dengan sabun biasa itu 1 log 10 bakterinya mati. Lumayan kan? Dengan sabun kesehatan Medicated Soap itu 2,5 ya, 2 kali lipat sabun biasa. Pakai hand rub. Hand rub itu cairan yang sudah dimodifikasi atau sudah benar-benar dibuat memang untuk sterilisasi ya kan. Itu 4 ya, 2 kali lipatnya juga ya. Tapi mahal hand rub. Makanya mengapa penting cuci lengan sebelum dilakukan pengambilan darah adalah ini. Mengurangi atau menurunkan jumlah bakteri yang ada di lengan donor. Oke. Nah, ini berdasarkan penelitian yang ada. Jadi, trombosit yang diperiksa itu yang terkonfirmasi kontaminasi bakteri menggunakan setrimid. Perbandingannya antara setrimid chlorhexidin kemudian alkohol dengan betadin alkohol itu ternyata itu lebih bagus, kontaminasi bakterinya lebih sedikit yang pakai betadin daripada pakai chlorhexidin. Dengan plateletnya jumlahnya trombositnya segini dan segini ya. Gitu. Nah, waktunya kenapa harus 30 detik? Minimal 30 detik, kalau bisa 60 detik ya. Ini berdasarkan penelitian juga. Semakin lama waktu bakteri semakin sedikit ini. Kalau 60 detik bakterinya tinggal 2 ya. Kalau baru dioles langsung kamu tusuk, bakterinya masih banyak, sama aja ya. Berarti proses desinfeksinya gagal gitu kan. Nah, misalnya 10 detik nih karena rame MU-nya, pendonornya banyak antriannya. Ya, bakterinya masih ada 5 ya, 10 detik. Kalau 30 detik lumayan lah, masih 4. 60 detik dia akan turun lagi. Maksimal batas 60 detik, minimalnya 30 detik ya. Gitu. Nah, itu nanti kontaminasi bakteri. Kenapa penting? Karena kontaminasi bakteri itu masih menduduki nomor 2 kasus terbesar di transfusi darah. Itu menurut data dari Eropa, FDA, Federasi Eropa ya. Masih menduduki nomor 2 setelah hemolisis ya, tentang kontaminasi bakteri. Itu ya. Itu tadi proses desinfeksi
Sebentar saya tunjukkan tentang gambar-gambar pengambilan ya, sekilas aja, nanti lebih jelas kamu di praktikum tentunya ya. Udah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, ini proses cuci lengan ya. Cuci lengan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kantong harus diperiksa. Ini memeriksa apa? Memeriksa adakah perubahan warna pada antikoagulan di dalam kantong. Misalkan di terawang gini masih bening, masih bagus, berarti bagus ya, kantongnya bisa dipakai. Tapi kalau ada kekeruhan atau udah berubah warna, itu berarti kantong sudah tidak layak pakai. Tuh ya. Terus diperiksa label-labelnya seperti ini sebelum dilakukan penusukan di sebelahnya donor ya, gitu. Jadi ini diperiksa antikoagulannya, diperiksa selangnya, ada kebocoran atau tidak, ya, jarumnya juga tutupnya sudah terbuka atau belum, gitu kan. Nah, takutnya ada cacat pabrik, gitu kan. Nah, ini memeriksa label-labelnya. Labelnya sudah benar belum, sudah ditempel belum, gitu ya. Nah, ini proses desinfeksinya seperti ini. Ini mansetnya ditaruh seperti ini, selangnya di atas ya, yang di bawah akan mengganggu akses nanti. Ya, selang itu di atas gitu ya. Terus ditusuk. Tusuk gitu kan. Ditusuk, habis itu nah, ini menggunakan timbangan darah otomatis atau namanya hemoscale. Kenapa labelnya di bawah? Kita biar tahu aliran darahnya. Waktu mengambil itu alirannya lancar atau enggak, ada di sini ya. Kalau label kamu di atas, kita nggak tahu ini macet atau enggak, ya kan? Ya, ternyata macetnya di sini, ternyata di sini kok nggak ngalir. Kalau labelnya di sini, jadi nggak kelihatan. Kalau gini kan kelihatan jadinya kan. Oh, mengalir, ini masih bagus gitu kan. Ini masih 66 mili nih. Sambil digoyang-goyangkan, ini otomatis goyang sendiri ya. Gitu. Sudah. Nah, ini pengambilan sampel maksud saya kan. Setelah donor selesai, ini diputus dulu selangnya. Nah, ini diklem, klem sana, klem sini, ini nggak ada darah, baru digunting, gitu. Nah, itu diambil sampelnya dari lengan donor. Jangan ngambil sampel dari kantong. Kalau ada sampel pouch itu lebih baik sebenarnya, ya. Sampel pouch itu lebih baik. Tuh. Nah, setelah diambil, ini harus digoyang-goyangkan, harus dihomogenisasi karena ini ada antikoagulannya. Kalau di dalam tabung namanya antikoagulannya EDTA ya. Setelah digoyang kita taruh rak, sudah pasti labelnya, jangan sampai keliru dengan pendonor yang lain. Nah, kemudian mansetnya diturunkan, jarumnya dicabut. Dicabut sambil kapas tidak ada alkoholnya ya ini, kapas kering itu ditekan, agak ditekan untuk membendung agar darah cepat menggumpal dari bekas tusukan tadi. Nah, sesudah itu homogenisasi. Diserut, digoyang, diserut, digoyang. 2 kali serut, 8 kali goyang. Ya. Nah, terakhir dicocokkan antara form donor, formulir yang ada di akta, nah namanya nanti form barcode ada di situ. Benar enggak ini dengan sampelnya, dengan kantongnya, semua dicocokkan ya, itu yang terakhir.
Setelah itu pendonornya setelah suruh neken begini kan terjadi proses beku di situ ya. Terjadi pembekuan darah di situ, sudah bagus baru kita plester. Tidak boleh ditekuk ya. Kalau ditekuk tekanan venanya akan tinggi, nanti pasti akan bocor. Tapi bolehnya diangkat 90 derajat, begini diangkat ya. Dan pemulihan sementara kita tunggu. Donor sambil ditanyain ada keluhan enggak, ada pusing, ada apa gitu ya. Nah, kalau nggak ada keluhan, nanti setelah itu disuruh tunggu di ruang refreshment donor. Dan ini di plester, bekas luka tusukan, ya, terus ditunggu di ruang refreshment donor. Gitu ya. Seperti itulah nanti praktek pengambilan. Kayaknya nanti saling tusuk ya antara satu dengan yang lain, saling tusuk. Berani ditusuk? Gitu ya. Terus apalagi ya saya kasih, oh iya nanti saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas menggambar vena Kubiti ya. Ya, bentar saya cariin ini. Saya cariin gambar jarum, sudut-sudut jarumnya. Di mana ya saya penusukannya itu loh. Ada yang ditanyakan boleh, silakan apa? Kalau mau bertanya silakan. Nah, ini saya share nanti tugas kalian adalah membuat nih, udah kelihatan? Kelihatankah? Kelihatan. Menggambar vena ini ya. Nah, ini venanya ya. Kan udah diajar anatomi kan ya? Nah, ini area Kubiti ini di sini. Nah, ini vena cephalika, ini basilika ya kan. Median vena mediana Kubiti ini di sini. Nah, kalian gambar ya, kalian gambar vena, arteri ya kan di sini. Diwarnain juga boleh. Selengan gini aja ya, segini ya, lengan gitu. Terus vena. Maksud saya adalah biar kalian terbiasa dan tahu bahwa oh venanya itu di sini gitu kan. Oh vena Kubiti, vena mediana Kubiti itu ternyata di sini gitu ya. Nanti tugasnya kalian ke kampus kapan, hari Rabu atau Kamis terserah, nanti kumpulin di tempat saya ya. Digambar bagus, yang bagus lah istilahnya ya. Karena itu penting banget. Kalian harus tahu tentang vena
mediana cubiti ya. Saya nyari gambar jarum bentar ya. Ada soalnya gambar jarum. Sudut-sudut jarumnya itu loh kan penting itu. Bentar saya cariin dulu ya. Untuk meningkatkan akses vena, biar gampang, ya kan, biar venanya kelihatan bagus, itu ada triknya, ya. Jadi, apa namanya, mana ini? Jadi pendonornya sebelum dilakukan donor itu disuruh minum air terlebih dahulu. Banyak minum air putih, akses vena akan lebih bagus, vena akan kelihatan ya. Ya, udah kelihatan ya ini ya. Teknik penusukan vena ya seperti ini. Nah, meningkatkan akses vena, beri pendonor cairan. Ini kalau di luar negeri, ya, contohnya di Bangkok yang saya lihat. Jadi pendonor begitu datang, ngisi form, itu sudah disuruh minum dulu, minimal 2 gelas minum. Dan setelah itu diperiksa oleh dokter, diperiksa HB, terus diperiksa dokter. Terus lolos, disuruh ke atas ke ruang pengambilan. Nah, di situ kan antri. Nah, waktu antri itu disuruh minum lagi sama mereka, minum air putih, minimal 2 gelas lagi. Nah, setelah itu habis minum baru diambil darahnya, ya. Tapi pastikan benar-benar tidak kebelet kencing, ya. Kalau kebelet kencing payah nanti. Bisa ngompol atau bisa itu kan proses kalau manual cepat, kalau avereses lama. Nanti sebelum dilakukan penusukan, pendonornya disuruh kencing dulu, ya. Pernah kejadian di UTDP pengambilan avereses tapi di tengah-tengah menit ke 20 atau 25 atau sekitar 30. Pokoknya kurang 15 menit lagi selesai. Dia kebelet kencing banget. Untung laki ya. Laki-laki kan gampang pakai bispot bisa. Tapi petugas aktifnya untungnya juga laki-laki. Jadi yang megangin dia gitu kan, megangin bispotnya. Nah, usahakan sebelum donor suruh minum banyak, tapi jangan sampai di tengah-tengah itu kebelet kencing gitu. Ya. Itu lakukan palpasi dulu. Vena itu berdenyut ya. Vena itu berdenyut. Makanya perlu dipalpasi. Palpasi itu apa? Perabaan. Perabaan pada area kubiti. Ya. Oh, biasanya vena mediana kubiti itu paling gede kok di sini. Jadi jangan salah, jangan berharap maksudnya letaknya itu di tengah-tengah terus. Ya, bisa di pinggir. Apalagi orang gemuk. Kalau orang gemuk biasanya dia karena terlalu banyak lemak, vena itu kedorong lemak. Harusnya begini, harusnya kan venanya serong begini, agak serong begini ya. Kalau enggak lurus beginilah sedikit. Nah, dia bisa begini, melintang begini karena gemuk, karena lemak, ada lemaknya, ya. Gitu. Terus
Ini nggak perlu ya, dihangatkan area nggak perlu. Nggak perlu itu, ini zaman dulu belum ada alkohol, belum ini, itu harus dihangatkan dulu. Kalau sekarang nggak usah, nggak perlu. Karena ini juga kita nggak tahu ada bakterinya apa enggak, kan nggak steril juga ya. Gitu. Gunakan gaya gravitasi, pastilah ya. Tapi terus tangannya juga nggak begini, nanti diganjel. Kalau udah ini diganjel dengan pengganjal lengan, biasanya di sini lebih tinggi daripada di sini gitu kan. Terus disuruh meremas-remas bola karet, biasanya untuk pengambilan aferesis yang jangka lama. Karena dengan meremas itu nanti aliran vena itu akan lebih cepat. Gitu, ya. Dengan meremas bola karet, aliran venanya akan lebih cepat. Nah, pilih lokasinya. Maksud saya nanti kamu gambar kayak gini. Nah, terus kamu tandain vena mana yang kamu tusuk. Tandain, dikasih panah, namanya vena apa gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini vena semua kalau ini. Syukur ada sampingnya ada arteri, ada sarafnya. Kalau arteri kan merah, saraf kuning, vena biru. Misalkan gitu ya. Dikasih keterangan nanti. Biru apa, kuning apa, merah apa, terus dikasih tanda yang ditusuk di mana gitu ya. Nah, ini dipasang torniket. Enggak, kalau torniket untuk pengambilan sampel aja. Sampel di lab-lab. Tapi kalau untuk pengambilan darah donor harus manset tensi, enggak boleh torniket. Ya, manset tensi karena ada hitungannya tadi kan. 40 sampai 60, 20 sampai 40 mm lagi. Ya. Tuh. 40 sampai 60 kalau belum ditusuk. Kalau jarum sudah masuk, kita turunkan sampai 20 sampai 40. Gitu. Ya, desinfeksi sangat penting tadi sudah. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ini apa karena udah malam minggu mau buka? Silahkan. Ada pertanyaan tentang ini? Atau belum kebayang? Oh ya, PPT-nya belum saya kasih ya dari kemarin ya? Iya, Dok, belum. Oh ya, nanti saya share ya. Nanti saya share semua. Silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, boleh sekarang, mumpung waktunya masih ada, saya tunggu sampai 10 menit lah boleh, 20 menit juga boleh, terserah. Kalau belum ada atau belum kebayang, boleh nanti setelah praktikum atau mungkin praktikum lebih terbayang ya. Ya, enggak, ini benar-benar intinya di situ sih ya. Jadi alurnya dulu harus jelas, alurnya harus jelas. Kamu harus ngapain aja, harus tahu. Begitu pendonor habis cuci lengan, kamu harus melakukan identifikasi pendonor dulu. Ditanyakan, Pak, ini benar Bapak namanya ini. Sudah selesai itu, lakukan validasi kantong ya. Lakukan validasi kantong itu dengan cara ngecek antikoagulannya masih bagus atau enggak, ada kebocoran atau enggak, jarumnya rusak atau enggak, selangnya kingkit atau lengket atau enggak, nomor di selang masih kelihatan jelas, nomor di selang kantong dengan nomor di kantong apakah sama, harus disamain, barcode-nya juga ya, labelnya juga ya. Itu. Setelah itu lakukan desinfeksi lengan. Setelah dilakukan desinfeksi lengan dengan 3 kali langkah tadi ya, pakai betadine, habis itu alkohol 30 detik terus alkohol lagi. Nah, selesai desinfeksi lengan, akses venanya sudah bagus, manset kita naikkan 40 sampai 60 mili, kita tusuk, terus sesudah ditusuk kita fiksasi ya. Tadi kan ada fiksasinya, plester tadi dulu. Plester putih-putih tadi dua aja fiksasinya. Terus
di tempat jarumnya kita tutup kasa, manset kita turunkan 20-40. Aliran darah lancar, kantong posisinya terbalik, label di bawah. Tujuannya agar tahu alirannya itu bagus atau enggak, ya. Sesudah selesai itu kita klaim. Beratnya sudah selesai 350 atau hemoskalnya sudah bunyi ting gitu kan, sudah selesai, kita klaim, kita putus selangnya, kita ambil sampel. Nah, sampelnya juga harus dibarcode dan dihomogenisasi. Nah, setelah sampel dihomogenisasi selesai, ditaruh, kita lakukan homogenisasi pada kantong yang kita ambil tadi. Dengan 1 kali serut, 8 kali homogen atau goyang, diulangi lagi 1 kali serut, 8 kali homogen, kemudian kita seal. Seal itu pakai alat sealer portable ada di UTD. Tapi kalau nggak ada sealer, biasanya kalau MU kan nggak bawa sealer. Sealer portable itu kan harganya mahal. Jadi adanya sealer, misalkan sealer yang di meja gitu kan, itu nggak mungkin dibawa. Ya kita simpul aja. Kita simpul, sudah, terus kita ikat, kita masukkan bersama dengan berkas-berkas tadi, bersama dengan sampel dan berkas tadi ke dalam cool box penyimpanan sementara, ya. Ya, itu teknik pengambilan dari awal sampai akhir. Pokoknya kalian harus tahu langkah-langkahnya itu. Kalau kalian tahu alurnya itu benar, pasti akan benar, ya. Tuh pengambilan seperti itu. Nanti seleksi saya masih kurang yang penolakan permanen, penolakan sementara, sama seleksi waktu masa-masa tertentu, keadaan gawat ya. Misalkan kayak pandemi, gempa ya. Itu kan besok kalian pasti nyebar seluruh Indonesia, ya kan? Ada yang tugas di misalkan yang sering daerah saya sering gempa atau banjir. Nah, kalian harus bisa menseleksi donornya menyesuaikan pada keadaan yang sekarang dialami gitu. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan kali ini cukup segini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau nanya? Ya dok, terkait penugasan dok, kita kan ngegambarnya itu di kertas HVS atau di folio? HVS ya, HVS. Jadi kasih nama itu terus digambar gitu ya. Oke dok, terima kasih. Ya, ya ada lagi mungkin ada lagi. Mungkin kalau setelah praktikum boleh nanti bertanya kepada saya, boleh. Ya, praktikum hari apa sih pengambilan? Jumat. Jumat. Jam berapa? Dari jam 10. Oh, yang latih siapa? Septi ya? Iya, sama Pak Amri. Sama Amri ya? Seleksi sama ya? Seleksi pengambilan sama ya? Iya. Oh ya, insya Allah nanti kalau Jumat saya kosong, saya datang ke lab sama Amri ya. Gitu. Kalau saya nggak ada acara apa-apa, insya Allah saya datang. Untuk pertemuan minggu depan mau offline, emang yang materi sudah ada yang offline ya? Yang teori tergantung dosennya dok, cuma kita yang tiap hari Selasa atau Rabu kan itu ada praktikum juga dok. Jadi terkadang jam selesai praktikumnya tuh nggak nentu dok gitu. Jadi belum tahu nih Selasa atau Rabunya bisa offline apa enggak kita. Oh Seperti gitu. itu dok. Kalau enggak ya Sabtu begini terus juga nggak apa-apa sih, nggak masalah saya. Oh, Ya, ya udah. kalau online ya. Gitu. Kalau Jumat mungkin kalau praktikum nanti saya sempatkan sebentar ke situ atau sambil melihat praktikum ya. Kalau nanti ada pertanyaan di situ bisa bertanya langsung ya. Yang penting gambar pena dulu ya tugasnya. Nanti bisa Rebo atau Kamis kalian ke kampus dikumpulin ya. Ya, sudah sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat
berbuka puasa. Selamat malam mingguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. ya. Ya, Dok. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Dok. Ya.